Baik, mari kita mulai. Pertama-tama terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti presentasi kami dari kelompok 5 kelas KT hari ini di matkul kejahatan narkotika yang diampu oleh Pak Zaki. Kalau gitu kita kenalan dulu. Nama gue Sakila Nuraisyah dengan NIM 22435000325. Dray. Nama saya Rara Fianti dengan NIM 2243-521. Nama saya Anila Audrey dengan NIM 2243500-226. Nama saya Indriani Primawan, NIM 2243501380. Nama saya Rio Priyanka Lamtasti dengan NIM 2243501174. Nama saya Rika Chandra Dewi dengan NIM 22435028. Oke, kalau gitu kita bisa langsung ke materi. Boleh ditolong di next. Oke. Pertama-tama kita kenalan dulu karena tidak kenal maka tak sayang katanya. Cia. Philadelphia itu apa sih? Philadelphia itu sebuah wilayah paling yang lumayan besar di Amerika Serikat dan sebelumnya juga pernah jadi ibu kota di Amerika Serikat sebelum ibu kotanya dipindahin ke Washington DC. Dan Philadelphia ini lagi terkenal banget sebagai kota zombie, terutama di wilayah Kensington Avenue karena orang-orang itu di video terlihat lagi kayak linglung kayak zombie gitu loh tingkahnya. Dan kenapa sih mereka ini bisa kelihatan kayak zombie? Ternyata ada epidemi narkoba di Philadelphia yang utamanya isinya ada silazin, fentanyl, dan heroin, di mana fentanyl sama heroin di sana dijual dengan harga sangat murah, jadi peredarannya makin marak. Di tahun 2020, diperkirakan ada 1.200 kasus overdosis di Philadelphia, namun kematian yang bukan dari narkoba justru lebih tinggi, seperti kematian dari penembakan, perampokan, dan kecelakaan akibat pengemudi dalam kondisi mabuk. Silakan di next. Oke, selanjutnya dalam kasus ini ada 3 jenis narkoba yang dipakai. Yang pertama ada heroin, yang dimana heroin adalah obat semi sintetik yang terbuat dari zat alami morfin yang berasal dari biji tanaman opium. Obat ini termasuk dalam golongan 1 yang berarti sama sekali tidak memiliki manfaat medis dan sangat mungkin menimbulkan kecanduan. Yang kedua ada fentanyl. Tidak seperti heroin, fentanyl adalah zat sintetis buatan manusia. Obat ini termasuk dalam golongan 2. Fentanyl 30 hingga 50 kali lebih kuat daripada heroin dan 50 hingga 100 kali lebih kuat daripada morfin. Karena itu, fentanyl adalah obat yang sangat berbahaya dan mematikan dan dapat mematikan dengan dosis yang sangat kecil. Yang kemudian ketiga ada silazin, yang mana merupakan obat penenangan hewan yang dikenal sebagai obat zombie atau trans-Q, membuat penggunanya kesurupan dan tidak sadarkan diri untuk jangka waktu yang lama. Silazin juga dicampur dengan zat opioid lain seperti heroin, fentanyl, dan kokain. Efek dari obat ini yang menyebabkan luka menganga, jaringan mati, dan risiko amputasi yang membuat penggunanya terlihat seperti zombie. Selanjutnya. Nah, jadi stok narkotika yang di slide sebelumnya itu diduga disalurkan oleh kartel narkoba besar asal Meksiko yaitu kartel Sinaloa. Peredaran narkobanya yaitu heroin yang dicampur dengan fentanyl. Bandar narkoba di Philadelphia juga menyasar anak-anak remaja berusia antara 12 hingga 13 tahun. Jadi sebenarnya kenapa epidemi narkoba ini bisa terjadi? Sebenarnya lebih ada masalah kesejahteraan sosial di Philadelphia dibanding epidemi narkobanya, di mana 6.000 orang jadi tunawisma dalam periode 2019 sampai 2020, di mana 3.800 anak remaja menjadi tunawisma dan punya tingkat kemiskinan 21,7%, yang merupakan salah satu tingkat kemiskinan tertinggi di Amerika. Dari 21,7% itu, 11,7% diantaranya hidup dalam kemiskinan parah di 2021 dengan pendapatan di bawah 50% dari batas kemiskinan federal. Karena kemiskinan ini berujung kejahatan, jadi orang harus kerja 86 jam per minggu dengan upah minimum 7,25 US dollar untuk menyewa apartemen dengan 1 kamar. Karena harga apartemen ini mahal banget, jadi banyak orang-orang yang tidur di jalan atau di tempat umum, di publik transportasi umum, jadi ya gitu, jadi banyak tunawisma. Jadi hampir setengah, 48,9% penduduk harus menyisihkan lebih dari 30% pendapatannya
cuma untuk sewa rumah, dan cuma ada 38 unit rumah yang terjangkau untuk setiap 100 rumah tangga berpendapatan yang sangat rendah. Jadi di sini ada pemerintahnya. Jadi pemerintahnya tuh telah melakukan banyak upaya untuk melakukan pengurangan penggunaan narkoba ini. Namun banyak pihak juga yang menyalahkan jaksa wilayah Philadelphia yaitu Larry Krensner karena hal ini juga yang menyebabkan dirinya dimakzulkan dari jabatannya. Namun sidang pemakzulannya ditunda hingga saat ini sepertinya belum terjadi. Wabah yang dinamakan zombie ini termasuk menjadi lebih parah karena jaksa wilayah Philadelphia juga melarang pembukaan atau penyediaan fasilitas pendidikan yang aman, di mana orang dapat mengonsumsi obat-obatan terlarang di bawah pengawasan pekerja yang terlatih untuk mengatasi overdosis. Padahal kalau fasilitas ini dibuka, ini tuh bisa ngebantu buat para pemakai itu untuk mengurangi kemungkinan mereka jadi overdosis. Terus kayak misalnya kalau mereka terkena penyakit tuh bakal diobatin juga, mereka juga bisa nukar jarum dengan yang lebih steril. Jadi jatuhnya kayak tempat buat ini juga, rehabilitasi juga bisa. Kayak di New York itu ada yang namanya On Point New York City. Jadi ini juga menjadi salah satu kenapa wabah zombie di Philadelphia itu tidak berkurang sama sekali, malah nambah. Terus kenapa Philadelphia dikatakan sebagai kota zombie? Karena banyaknya penduduk di sana yang berkeliaran di jalan dengan gestur dan kelakuan seperti zombie serta tidak selayaknya seperti manusia yang beraktivitas pada umumnya. Hal tersebut karena masyarakat dominan akan kecanduan obat-obat terlarang. Seperti yang kita ketahui, obat-obatan di Amerika banyak digunakan secara ilegal dan peredaran obat-obat terlarang di Philadelphia sudah sangat banyak, bahkan masyarakat di sana terpengaruh untuk memakai narkotika dengan berbagai macam jenis. Dilansir dari Departemen Kesehatan Philadelphia ini, data pada tahun 2021 sudah mencapai 1.274 orang meninggal karena overdosis di kota tersebut. Lalu menurut Drug Enforcement Administration menyebut kebanyakan korban overdosis dikarenakan obat-obatan di Philadelphia ini adalah orang-orang Hispanik dan kulit hitam. Kota Philadelphia ini merupakan kawasan yang banyak adanya tunawisma dan banyak orang-orang yang tidak punya tempat tinggal dan hidup di jalanan. Hal tersebut dikarenakan sejarah diskriminasi dan kemiskinan pasca Perang Kedua, bahkan masyarakat kulit hitam tidak memiliki hak tanah di kawasannya. Itulah awal mula kota Philadelphia menjadi seperti sekarang. Nah, karena kita udah tahu apa sih kenapa Philadelphia itu dijulukin zombie, karena adanya berapa penggunaan narkoba, terutama terang kan yang dibilang oleh Alam lagi tadi. Karena pengaruh itulah banyak orang-orang yang kayak gak suka sama kota ini, kan. Sebenarnya ada kemarin ada Mayor Cheryl Parker yang baru menjabat, baru dapat bangku kemarin banget kalau nggak salah tahun Juni atau Januari 2024. Dia mengatakan dia bakal kampanye itu, dia bilang bakal membersihkan kota Kensington ini. Nah, jadilah dia terpilih. Dan sekarang dia udah mulai gencar untuk membersihkan. Jadi kemarin ada beberapa tenda tuh yang diusir, yang dihempaskan dari Kensington sendiri. Jadi warga di sana misalnya melakukan kesalahan kecil aja, kayak ya kecil apapun, dia bakal ditangkap oleh polisi dan bakal dipindahkan ke tempat lain. Jadi mereka kayak gitu. Ada berapa warga yang di kota yang orang
Kensington ini yang dipindahkan, mereka merasa kayak apa tuh namanya, kayak ini cuma sebagai pemindahan sampah doang gitu loh. Ada beberapa bilang gitu kayak ini bukan nggak dibersihkan dari masa root awalnya, dari kenapa, itunya apa, di situ kayak udah bersih aja buat pengen Kensington bersih dari dosa-dosanya, gitu doang. Sebenarnya ada banyak sih yang harus dilakukan, kayak treatment-nya harus diperbaiki, treatment kayak tempat housing apa ya bahasa Indonesianya? Apa ya housing? Rumah-rumahnya itu dibetulkan kayak kenapa tinggi banget, terus kayak payment per hour-nya itu kayak gajinya karena kecil banget kan. Kayak harusnya care untuk kan banyak yang nggak punya rumah dan banyak ada ditelantarkan di jalan-jalan kan. Jadi seharusnya mungkin ada beberapa yang turun ke jalanan untuk memberikan treatment langsung karena mungkin ada beberapa yang nggak punya waktu dan nggak punya uang untuk ke treatment center gitu. Ya kemungkinan seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya itu sebenarnya Philadelphia nggak cuma karena ada epidemi narkoba aja, cuma karena overdosisnya parah, terus silazimnya ngeri banget guys, terus ada kemiskinan, tunawisma juga, di mana kesejahteraannya yang kaya makin kaya, yang miskin ya udah meninggal aja. Terus banyaknya krisis perumahan kayak yang tadi dijelasin juga, karena kemiskinan berujung kejahatan, jadi ya naik juga angka kriminalitasnya dan kegagalan kebijakan di mana pemerintahnya ya tadi malah jadi diktator ya, malah ngebuang orang-orang dikumpulin yang busuk-busuknya gitu guys. Sekian presentasi dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Nanya dong. Ya silakan Saudara Dias Prastowo, sebut nama dan NIM-nya. Ya, kenalin lagi nama gue Dias. Satu-satu. Namanya 22. Dias dulu. Sabar mat. Oke, kenalin lagi nama gue Dias Prastowo, NIM-nya 2243501471. Ingin bertanya. Jadi faktor apa sih yang bikin Larry Krasner ini gagal dalam nanganin krisis overdosis di kota Philadelphia? Itu aja sih pertanyaannya. Baik, pertanyaannya kami tampung dulu, kita langsung ke Rahmat aja. Gimana, Mat? Saya Rahmat Maulana dengan NIM 2243500762 ingin bertanya, bagaimana kebijakan federal dan negara bagian terkait penggunaan narkoba mempengaruhi situasi di Philadelphia. Nah, apakah ada kebutuhan untuk reformasi dalam kebijakan tersebut? Sekian pertanyaan dari saya. Oke, buat Rahmat boleh tolong di chat aja nggak ya pertanyaannya, karena nggak begitu kedengeran, kami agak budek, mohon maaf. Oke, lanjut ke pertanyaannya Sulis, atau Sulis juga mau di chat aja ke kami? Coba ngomong ya. Oh, ya suaramu kedengeran kok, nggak kayak suaranya Mamat, gas. Apa solusi jangka panjang yang dapat diterapkan untuk mengatasi peredaran narkotika di Philadelphia? Oke, kedengeran. Terima kasih. Namanya belum ya tadi ya? Oh iya, silahkan. Namanya Nuria Sulis Tiorini Hanifah, NIM-nya 22435044. Terima kasih. Baik, kita diskusi dulu ya teman-teman. We'll be right back. Ada kan pertanyaannya? Oke, pertama kita jawab dulu pertanyaannya Dias, akan dijawab oleh Saudara Anera Audrey, dipersilahkan. Oke, jadi beberapa faktor yang menjadi kegagalannya Larry Krasner ini, salah satunya yaitu pertama peningkatan penggunaan silazin juga. Jadi karena banyaknya penyelundupan silazin ini
ke Philadelphia dan banyak juga yang ngegunain. Jadi ya apa ya, jadi out of hand gitu, nggak bisa dikendaliin gitu sama pemerintahnya. Terus yang kedua itu ada kebijakan penegakan hukum yang dipertanyakan. Kayak tadi tuh kayak pemilihan-pemilihan yang diambil seperti pemindahan tempat, padahal aslinya cuma kayak ngedepak para tunawismanya dari kota Philadelphia itu juga jadi pertanyaan. Sama ini kurangnya apa pengawasan dalam distribusi psilocybin sama fentanyl ini juga berpengaruh. Lalu yang ketiga itu ada keterbatasan sumber daya dan koordinasi. Kurangnya koordinasi dari berbagai lembaga penegak hukum dan layanan kesehatan masyarakat di Philadelphia ini menghambat respon efektif yang ada di krisis ini. Jadi kayak yang tadi kan kalau di New York City itu kan ada lembaga One Point ya, itu kan lembaganya tuh bukan dari pemerintahnya, cuman dari apa lembaga sosial gitu, sosial yang nggak ngambil keuntungan sepeser pun gitu. Cuma kan karena di Philadelphia dilarang dibuka, itu yang jadi permasalahan juga. Sama terakhir ada kritik publik dan upaya pemakzulan. Kegagalan dalam menangani krisis narkoba ini menjadi salah satu upaya pemakzulan Krasner pada tahun 2022, meskipun sidang pemakzulan ditunda. Apa ya? Karena pemerintahan Philadelphia juga nggak benar juga, jadi mau memberantas penyebaran penggunaan narkoba ini jadi lebih susah karena dari lembaga yang membuat peraturannya pun juga lagi nggak benar gitu bias. Oke, thank you Dre. Oke, sekarang kita move ke pertanyaannya Mamat yang akan dijawab oleh Indri. Dipersilahkan. Jadi pertanyaan itu bagaimana kebijakan federal dan negara bagian terkait penggunaan narkoba mempengaruhi situasi di Philadelphia dan apakah ada kebutuhan untuk reformasi dalam kebijakan tersebut. Yang pertama dari dampak kebijakan federal dan negara bagian. Yang pertama itu ada pendekatan hukum yang berfokus pada hukuman. Pendekatan ini yang lebih menekankan kepada hukum, menyebabkan penjara penuh dengan pelanggaran terkait narkoba tetapi gagal mengurangi angka penyalahgunaan. Di Philadelphia ini memperburuk masalah sistem penjara yang terlalu padat dan memisahkan individu dari komunitas mereka tanpa mengatasi akar masalah. Terus ada krisis opioid. Kebijakan terkait opioid seringkali tidak mencakup aksesibilitas pengobatan yang memadai untuk kecanduan opioid. Tingginya prevalensi fentanyl di Philadelphia menunjukkan bahwa kebijakan saat ini tidak cukup efektif untuk mencegah distribusi dan penggunaan narkoba sintetis yang mematikan. Terus ada kebutuhan reformasi kebijakan. Yang pertama ada pendekatan berbasis kesehatan masyarakat yang beralih pada pendekatan berbasis hukuman ke pendekatan berbasis kesehatan untuk memperluas akses ke program perawatan kecanduan dan termasuk terapi berbasis obat atau MAT seperti metadon dan buprenorfin. Terus ada reformasi sistem hukum.
Langkah-langkah lokal yang perlu diambil di Philadelphia pertama menerapkan kebijakan kota untuk memperluas program perawat dan harm reduction, dan kedua mengadvokasi perubahan di tingkat negara bagian dan federal untuk mendukung pendekatan berbasis kesehatan. Yang ketiga, melibatkan komunitas lokal dalam merancang solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekian. Oke, terima kasih Ingrid. Cukup. Terima kasih Ingrid atas jawabannya. Oke, kita ke pertanyaan terakhir dari Sulis yang akan dijawab oleh Rara. Dipersilahkan. Jadi pertanyaan sulit, apakah ada nggak sih jangka panjang yang dapat diterapkan di Philadelphia? Oke, sebenarnya untuk hal ini agak sulit untuk diduga ya kan, karena ini rootnya itu kan emang dari awal banget yang agak sulit untuk dibersihkan. Tapi pada tahun 2018 ada mayornya waktu itu atau siapa yang berhasil menurunkan angka pengguna sama homeless di situ. Jadi dia tuh pas saat itu membersihkan camp-camp homeless di Philadelphia dan juga pembersihan kayak apa tuh kayak sampah, kan sampah tuh di sana banyak banget, apalagi sampah-sampah jarum-jarum bekas yang dipakai untuk melakukan narkoba. Nah, kayak terus ada terus sampah-sampahnya dihilangkan, diangkut, dibersihkan seperti kayak mobil-mobil bekas, semuanya. Terus ada berapa building yang dibagusin dan dibangun lagi untuk para shelter homeless itu kan. Terus juga ada pemasangan kayak kamera, terus lampu-lampu diperbarui semua. Dan itu berlangsung lumayan lama. Tapi pas zaman COVID pandemi semuanya hilang. Para itu semuanya keluar dari shelter itu, dan mereka seperti sekarang lagi kembali lagi dari awal. Dan mungkin yang tadi yang mayor yang baru yang sekarang ingin menjalankan regulasi yang tadi gitu. Ya, mungkin seperti itu. Jadi kita tunggu aja. Jadi Sulis bagaimana? Makasih, cukup. Oke, baik. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Lebih kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Salam Budi Luhur semuanya. Alhamdulillah.